Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Cindy Fatikasari dan teman saya Ella Ita Purnamasari. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pilar kesehatan dan pendidikan dasar. Pilar kesehatan dan pendidikan dasar merupakan pilar keempat dan terakhir yang menyusun subindeks kebutuhan yang mencakup berupa kesehatan dan pendidikan dasar, yang mana telah menyumbang 12% dari keseluruhan Indonesia terhadap skor GCI. Tenaga kerja yang sehat sangat penting bagi suatu negara daya saing dan produktivitas. Adapun kesehatan yang buruk sangat mempengaruhi ke suatu biaya yang signifikan terhadap bisnis. Sehingga sebagai seorang pekerja, apabila mereka sedang mengalami sakit atau tidak ada, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap proses, yang mana dapat meningkatkan efisiensi yang lebih rendah. Selain dalam segi kesehatan, pilar ini juga memperhatikan terhadap pencapaian pendidikan dasar beserta mutunya. Pendidikan sangatlah penting, dan ketika seorang individu memiliki pengetahuan yang sedikit, karena minimnya pendidikan, maka individu tersebut sulit dalam beradaptasi dalam proses produksi yang jauh lebih maju. Dengan demikian, hal ini menjadi kendala dalam pengembangan suatu bisnis, yang mana perusahaan merasa sulit untuk meningkatkan rantai nilai dengan menghasilkan produk yang lebih canggih atau padat nilai. Indonesia menempati urutan ke-62 sebagai hasil yang sangat campur aduk dalam kinerja di dua subpilar ini. Indonesia juga menempati peringkat ke-99 dalam subpilar kesehatan. Hal ini berbeda dengan subpilar pendidikan dasar, yang mana meningkati peringkat ke-49. Situasi kesehatan di Indonesia bermasalah, yang mana dari hasil kesehatan dapat dilihat dalam segi kehidupan angka harapan hidup, kematian bayi, nutrisi anak, dan kejadian penyakit menular. Hal ini merupakan penyakit yang sangat akut di Indonesia, dikarenakan membuat angka kesehatan Indonesia secara sistematis lebih buruk dari rata-rata regional Asia Timur dan Pasifik. Hanya India yang menyajikan situasi keseluruhan yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, Cina dengan 6 kali lipat jumlah penduduk Indonesia, yang mana ditandai dengan indikator yang lebih baik dibanding di bidang ini, maka hal tersebut dapat dilihat adanya peningkatan yang secara signifikan dalam akhir dekade ini. Sejak 2005, Indonesia benar-benar mengalami penurunan GCI dalam kategori kesehatan. Salah satu hal tersebut yaitu kematian bayi. Misalnya, keadaan yang tidak membaik sejak 2005. Hal ini dikarenakan masih tingginya 30 kematian per 100 kelahiran hidup, yang mana penempatan negara pada indikator ini yaitu ke-97. Malaria juga merupakan penyebab utama isu tersebut. Di luar sub-Sahara Afrika, hanya Bangladesh, Kamboja, dan Guyana yang menunjukkan tingkat insiden yang lebih tinggi. Kurangnya infrastruktur yang kronis membuat kontribusi pada hasil kesehatan menjadi buruk. Hanya 52% penduduk yang memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak, dan pangsa turun menjadi 36% di daerah perdesaan. Selain itu, 80% penduduk memiliki akses untuk ditingkatkan dalam segi sumber air, yang mana 8-17 poin persentase lebih rendah dari semua negara pembanding, termasuk negara yang kurang berkembang seperti India dan Vietnam. Adapun faktor lain yaitu kurangnya informasi, akses terbatas dalam segi perawatan kesehatan, dan kurangnya personel. Misalnya, perkiraan Bank Dunia bahwa 40% dokter tidak hadir tanpa alasan yang sah pada jam kerja resmi publik pendidikan akan berpengaruh besar pada Indonesia. Transisi menuju tahap pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.
Indonesia telah membuat kemajuan dalam peningkatan akses, kualitas, baik premier maupun sekunder dalam pendidikan. Selama beberapa dekade, Indonesia telah membanggakan akses semu universal ke pendidikan dasar. Dengan demikian, tingkat pendaftaran bersih berkisar sekitar 95%. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menyambung dari Nanda, yaitu selain itu telah terjadi peningkatan baru-baru ini dalam segi kualitas pendidikan dasar. Meskipun hal tersebut dari dasar yang rendah, hal ini mungkin bisa menjadi petanda bahwa upaya pemerintah belakangan tahun ini untuk meningkatkan tingkat pendaftaran semakin dapat berkualitas dan relevansi dalam pendidikan mungkin akan mulai berubah. Memang dalam tingkat melek huruf berada pada angka yang sangat tinggi, yaitu 90%, serta setara dengan Cina dan Brazil, dan jauh lebih baik daripada tarif India. Belanja pendidikan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2006, belanja pendidikan nasional telah lebih tinggi daripada sektor lainnya, yang mana melebihi 16% dari total belanja atau 3,5% dari PDB. Indonesia memiliki target konstitusional dalam mengalokasikan 20% dari anggaran pusat dan daerah untuk pendidikan. Pada tahun 2002, pemerintah menegaskan kembali target pengeluaran ini dan merevisi konstitusi untuk menekankan hak semua warga negara untuk pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa seharusnya tidak ada biaya untuk pendidikan dasar. Selanjutnya, yaitu tingkat pendidikan, yang dimana terdapat tingkat pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dalam hal kemampuannya untuk beradaptasi terhadap dinamika proses teknik-teknik produksi. Untuk mengukur tingkat pendidikan dalam perusahaan, terdapat indikator yang menunjang keberhasilan, yaitu menentukan kualitas dan kuantitas alokasi akses dana pendidikan dalam APBN. Terus kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, akses komunikasi dan internet, serta juga melakukan vokasi dan training di sekolah. Kesehatan tenaga kerja sangat vital dalam menentukan tingkat kompetitif dan produktivitas suatu negara. Untuk mengukur kesehatan tenaga kerja sebuah negara, World Bank menggunakan beberapa indikator, yaitu terdapat health infrastruktur atau kesediaan air bersih, sanitasi, fasilitas, informasi, dan layanan kesehatan. Terus tingkat harapan hidup, tingkat kematian, juga serta tingkat penderita TBC dan malaria. Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2021 sebesar 549,9 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Anggaran tersebut akan diteruskan untuk berbagai hal dalam menunjang kualitas sumber daya manusia atau SDM. Saat ini Indonesia memiliki permasalahan di bidang sumber daya manusia, jumlah pekerja melimpah, namun pendidikannya relatif rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan yang dimana kita ketahui bahwa tanpa pendidikan manusia akan sulit untuk berkembang dan bahkan akan menjadi terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan. Cerdas, aktif, terampil,
jujur, disiplin, dan toleran yang mengutamakan persatuan dan bukan perpecahan. UNESCO adalah organisasi PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, telah merancang 4 pilar pendidikan sekarang dan masa yang akan datang yang perlu dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal. 4 pilar tersebut yaitu: yang pertama, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, belajar untuk menjadi seseorang. Yang keempat, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pendidikan yang diterapkan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari daerah tempat dilangsungkan pendidikan, sehingga unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian, tuntutan pendidikan sekarang dan masa depan harus diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan profesionalisasi serta sikap kepribadian dan moral manusia Indonesia pada umumnya, dengan kemampuan sikap manusia yang demikian secara bermartabat di masyarakat dunia di era globalisasi yang hampir semua sektor tergantikan oleh teknologi mesin. Rakyat merupakan kekuatan negara sebagai bagian dari ketahanan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa, khususnya di era globalisasi. Rakyat sehat juga wujud dari keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik secara fisik, mental, sosial, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Berbagai indikator menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara derajat kesehatan masyarakat dengan produktivitas yang merupakan perwujudan kualitas sumber daya manusia yang baik. Produktivitas itu akan memperkuat ketahanan ekonomi dan pada gilirannya akan memperkuat ketahanan suatu bangsa. Ketahanan suatu bangsa menunjukkan kualitas bangsa yang baik. Selama ini diukur dengan indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator komposit dari pendidikan, kesehatan, dan tingkat perekonomian masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.